38 tahun, umur hanyalah angka. Di sini kedatangan Mas siapa? Aku lupa. Mas Denny. Denny. Salam kenal Mas Denny. Salam Terima kenal kasih Fandi. banyak sudah mau mampir ke Iya. podcast ini. Dan kebetulan Mas Denny ini punya cerita inspiratif yang bisa dibagiin ke kita semua. Mungkin ini bisa dijadiin pembelajaran juga buat kita yang masih usia muda dan akan masuk ke fase itu, Mas. Boleh Pasti. nggak diceritain sedikit latar belakang Masnya? Terbelakang hidup nih. Boleh. Mungkin aku tuh hidupnya kan banyak pindah-pindah ya. Pindahnya nggak lama sih. Oke, dari kecil lahir besar di Lampung, di sebuah kabupaten Lampung Utara, Kota Bumi, sampai SMA. Terus merantau ke Jogja. Merantau ke Jogja 2005 sampai 17 tahun ke depannya. Kuliah segala macam, kerja keluar karena nggak bisa. Tapi di perjalanan itu semuanya main musik. Sampai akhirnya menikah, masih main musik, masih ngotot main musik sampai akhirnya sekarang tinggalnya stay-nya di Bogor. Nah di situ tuh agak mulai suatu hal yang berubah dari kehidupanku tentang musik ya. Ini mau dari awal bener ya? Boleh, Amin ya. bebas. Langsung lompat setelah Jogja lah ya. Jogja aku mulai kuliah 2005. Niatnya dari Lampung ke Jogja kuliah yang nggak susah kuliahnya. Apa tuh? Akhirnya dapetnya aku kuliah perfilman loh. Aku kuliah perfilman 3 tahun D3 kan, diploma 3 jadi 4 tahun karena bukan nggak lulus ya. Karena nggak ada biaya waktu itu. Aku sempat jadi tukang parkir tuh. Aku inget lokasinya sampai di Jalan Kaliurang, inget banget. Sampai akhirnya lulus lah, lulus 2009. Kan dari 2005 4 tahun kemudian 2009 kerja, pulang ke Lampung. Ini perjalanan musik masih jalan terus ya, karena aku memang dari SMA, dari kecil pun sudah main musik, dari SMA pun terus festival musik segala macam, Jogja pun main musik. 2009 pulang, 2010 kerja di Lampung jadi wartawan. Ini media ini sebenarnya nggak apa-apa ya, Nggak apa-apa. di Radar Lampung setahun tuh. Karena nggak bisa main musik, karena masih ngotot main musik, tapi karena ada kewajiban kerja, akhirnya nggak betah juga kerja setahun doang, akhirnya balik lagi ke Jogja 2010. Nggak mungkin dong ke Jogja cuma main musik doang, kerja lah, kerja di media lagi, di Tribun Jogja 2010 kalau nggak 2011. Sama aja, masih ngotot main musik tapi kerja, susah kan, muter-muter lagi, akhirnya ya keluar juga dari Tribun. Saat mau karirnya naik keluar, karirnya mau naik keluar, ya gitu terus dah, karena masih beratin musik, main musik lagi. 2011 sampai full ke depan, sampai 2013 tuh full main musik aja, entah sama orang, entah apa, entah bikin album, entah bantuin band siapa, tapi gitu aja hidupnya. Sampai 2013 akhirnya harus kerja kan, masih bujang nih, kerja di perusahaan batik, nggak nyambung dah pokoknya, dari media ke batik ternyata, tapi ilmunya ada banyak belajar tentang budaya kan. Tapi di perjalanan itu tuh aku tuh masih tetap nulis lagu, bikin lagu segala macam masih sampai 2015. Kayaknya nggak bisa dah kerja sama orang sambil main musik. Dan waktu itu perusahaan batiknya juga lagi gonjang-ganjing dan akhirnya keluar. Dan akhirnya jualan sendiri, jualan batik sendiri. Nah disitulah main musiknya lebih serius karena sudah kerja sendiri kan, punya usaha. Main musiknya lebih serius. Bener-bener serius berusaha bikin single sampai menikah 2017, bikin album 2008, mini album 2018, sampai sempet ngamen bareng Felix Irwan gitu. Tapi dia emang milih cover, ya rezekinya di situ. Aku masih milih ya bikin lagu, pokoknya punya karya gitu. Sampai mini album keluar 2018 udah gitu aja kan, mini album keluar 2018. Gak ada progres gitu. Datanglah teman-teman IMJ waktu itu, Institut Musik Jalanan. Di perjalanan 2017 ke 2019 itu ngamen kan, ngamen tak kafe ke kafe, event, ngamen di KPJ itu komunitas penyanyi jalanan di Malioboro, ngamen aku di Malioboro. Kalau ada acara-acara di Malioboro pokoknya ikut ngamen. 2019 Institut Musik Jalanan datang ke Jogja, itu kantornya di Depok. Sekarang masih jalan tuh, mereka emang nyari pengamen-pengamen untuk ditempatkan dengan layak
kayak di bandara, di Blok M, mungkin di tempat-tempat ngamennya lebih inilah Proper, ya? Iya, jadi pengamen naik kelas lah. Dia nyari band dari Jogja, waktu itu aku masih stay di Jogja itu 3 band yang mau konser di M Block Space Jakarta. Dibiayain semua. Nekat, ngikut audisi. Kepilih lah. Desember 2019 aku manggung di M Block Space. Berdua aja, aku sama main biola. Ada 3 band waktu itu dari Jogja. Udahlah, di situ ketemu ya Glenn Fredly, almarhum segala macam, ketemu orang-orang lah. Wah ini akan ada jalan kataku kan, musik. Pandemi kan, habis Desember 2020 udah mulai masuk pandemi, hilang lah semua. Sampai pandemi udah mulai ringan. Kemarin urusan setelah ngamen di M Block Space itu ya akhirnya menyusut, hilang kan, nggak ada apa-apa, nggak jadi apa-apa karena semua orang, ya sampai Glenn Fredly juga nggak ada kan, ya udah. Maksudlah 2021 itu udah mulai bikin lagi ya kayak gitu lagi, kerja ngumpulin duit rekaman, padahal punya istri kan gitu, punya anak lagi kan, punya anak 1 kan. Sampai akhirnya pandeminya mulai usai, aku waktu itu udah tinggal di Bogor sama istri di rumah mertua yang nggak kepake. Ingat aku 2022 kayak. Usaha batikku bangkrut. Pandemi itu. 2021 akhirnya aku dari Bogor itu nggak sanggup nih. Aku pulang ke Lampung, pulang ke rumah orang tuaku. Istriku tetap kerja kan, tetap jalan kan dia. Dia juga kan sempat dirumahkan lama kan waktu pandemi. Pulang ke Lampung 2021, 2022, pandemi udah mulai hilang. Ya musik terus berkarya lah sama komunitas di Lampung kan, di Lampung Utara itu ya berkarya, ada beberapa lagu yang dikeluarin, tapi gitu aja di daerah sampai akhirnya aku sama istri mutusin yuk kita kumpul lagi deh di Bogor, kita ngontrak sendiri segala macam biar anak bisa ngumpul. Kita ngumpul ini 2023 ngumpul kayaknya akhir pertengahan 2023 udah ngumpul jadi satu yang sampai sekarang di Bogor. Dan aku mulai sibuk usahaku yang baru. Usahanya kan dari rumah. Musik tak tinggalin. Udah ditinggalin aja, kayaknya udah deh musik. Udah di titik, udah deh kayaknya. Sampai ada satu event, aku lihat iklannya, aku lihat posternya. Dari event itu dari Mas Adi, mantan vokalis NAF. Bikin challenge Akhirnya Aku Menemukanmu. Aku lihat kan perjalanan musiknya Nafti gini-gini, oh gini musiknya gini-gini. Akhirnya aku ingat karyaku 2018, aku submit lah salah satu karyaku dari 5 lagu di mini album 2018 itu yang judulnya Louis, lagu untuk istri. Louis itu singkatan lagu untuk istri, aku submit lah ke acara itu. Sudah 2023 itu kan. Sampai dikabarin 2024 lagu itu dikurasi dari 1000 karya, dipilih 3 karyaku tuh lolos yang nomor 10 besar, habis itu lolos lagi ke 3 besar. Ya sejauh itu berjalan aku nyerah main musik, ternyata aku dikembalikan ke musik lagi, terus ketemu orang-orang yang lebih profesional mungkin untuk produksi, dan akhirnya berjalan 2025 ini produksi dimulai sampai terakhir kemarin minggu lalu itu aku syuting video klip, dan Desember nih siap rilis tuh lagunya. Boleh tahu judul lagu yang akan rilis tuh nanti judulnya Istimewa. Dari lagu Louis, lagu untuk istri, di aransemen banyak, ada perubahan lirik, dibuat lebih universal. Nanti akan menjadi sebuah single berjudul Istimewa. Tadinya yang buat aku seneng itu lagu itu sebenarnya bukan aku yang nyanyi lagi, Mas Adinya yang mau nyanyi. Bener-bener dia, ya kan usianya juga udah di 38 tahun ya. Kalau ditanya mau jadi artis gitu kan kayaknya udah enggak dah gitu. Kalau 10 tahun lalu mungkin aku masih ngotot, ya aku akan tampil depan orang gitu. Tapi setelah berlalu di usia sekarang tuh enggak lah. Ya pokoknya punya lagu, ya siapapun yang mau nyanyikan it's okay. Tapi sampai di detik-detik terakhir lagu tuh mau direkam, Mas Adinya ngebalikin, tak kasih kesempatan deh, kamu aja yang nyanyi. Tadi aku juga udah nggak apa-apa, silahkan gitu, mau dinyanyiin siapapun nggak masalah.
Nah aku pikir nggak pernah menyangka dalam hidup aku ternyata udah sejauh itu yang pernah aku buat, aku lewatin jatuh, naik turunnya segala macam, pindah-pindah juga, ternyata ada kesempatan bahwa aku harus menyelesaikan kecintaanku dalam hal musik diproduksi secara profesional sih. Apakah istri mendukung sepenuhnya apa yang Mas lakuin saat ini? Sangat sih, karena dia lihat kayaknya aku masih waras karena musik dah. Itu deh. Kalau udah nggak musik lagi aku udah nggak tahu juga. Soalnya aku tuh kan kerja juga keluar, gara-gara musik keluar kerja, gara-gara nggak bisa main musik lebih milih keluar. Sampai main musik terus juga tapi nggak ada kemajuan. Makanya aku harus ngakalin kan, musisi juga harus punya usaha akhirnya kan. Ya aku makanya usaha dari rumah sambil jalanin musik. Tadinya sih emang fokusnya dibikinin orang aja, bikinin lagu buat orang, bikin lagu buat orang. Tapi kalau mau bikinin lagu buat orang lebih banyak ya aku harus ngeluarin karyaku kan. Sampai akhirnya karyanya di tangan orang yang mau produserin lah. Tadinya aku pikir bagaimana rekaman, mikirin budget, kan sekarang tinggal rekaman, mikirin karya. Eksekusi ya, karena udah ada wadahnya yang ada yang manajemennya menyediakan gitu ya. Musisi kalau masih mikirin saat bikin karya, mikirin token listrik bunyi juga nggak jadi pasti karya. Benar juga sih. Kalau masih mikirin besok makan apa dia mau berkarya juga sulit kan. Ya alhamdulillah ada jalannya nih. Tapi ternyata jalannya kenapa di usia segini? Karena aku masih nanya tuh, karena aku masih mikir, aku masih dikasih kesempatan ya. Kan ini harusnya terjadi di usia aku 22, 20 sampai 27 gitu kan ya. Sebagai musisi gitu, 20-an lah gitu. Tiba-tiba ya mungkin Tuhan baru tahu bahwa kayaknya lu udah matang dah untuk siap profesional ya kayak gitu deh. Ini waktunya. Ya mungkin ini waktunya. Dan ternyata nggak terlambat telat, ya. Walaupun sedikit telat, tapi ya nggak ada kata terlambat dibandingkan nggak sama sekali iya begitu sih, ya. aku pikir titiknya itu. Tadinya bener-bener aku nggak masalah mau dinyanyiin sama Mas Adinya. Mas Adinya bilang sama aku, kamu biar bisa bawain karyamu sendiri deh. Nanti berikutnya ya kita lihat aja nanti. Makanya aku masih mikir, itu saat aku sudah bener-bener hampir, biasanya dulu kan setahun bikin lagu 3 gitu kan, setahun per 4 bulan bikin lagu, direkam, dirilis gitu-gitu aja kan. Anak band indie pada umumnya lah, atau setahun 2 kali, pernah akhirnya setahun sekali, nah pernah sampai setahun mulai mau dapat ini nih setahun gak rilis apa-apa. Bener-bener udah, adalah gitu doang bikinin lagu orang paling. Tiba-tiba malah disuruh rilis. Kadang dan akan dirilis Desember ini kan, bulan depan. Makanya aku mikir sepanjang itu ya. Ternyata ya, perjalanan juga nggak semudah itu juga ya. Dan kadang malu akhirnya, banyak malu tentang kayaknya pantes ya gitu kok masih dapat kesempatan aku. Malu kan Van. Kayak dulu ya nggak seberjuang orang juga, tapi akhirnya dapat kesempatan untuk dirilis lagunya, diproduseri secara profesional. Panjang tuh. Tapi dari cerita Mas ini kan sebenarnya kita semua bisa belajar bahwa passion kita itu sebenarnya bisa memberikan kita peluang kalau kita konsisten. Oh iya benar. Kadang anak muda di zaman sekarang tuh susahnya di konsisten aja nih. Ketika ngelakuin sesuatu kita tidak menekuninya secara jangka panjang, akhirnya kita menyerah di suatu titik itu. Iya. Dan cerita Mas ini sangat inspiratif aja buat kita semua, bahwa 38 tahun meskipun terdengar cukup telat, tapi ya itu bukan jadi sebuah masalah karena dalam proses perjalanan itu Mas mencoba hal lain. Dan tiba-tiba Tuhan memberikan itu kembali, apa yang mungkin selama ini Mas inginkan namun belum sempat terwujud dan terwujudnya saat ini. Saya rasa itu adalah salah satu berkat yang sangat harus disyukuri. Iya. Kemudian untuk saat ini kan berarti fokusnya ke produksi musik. Kemudian diproduserin oleh salah satu living legend yang ada di Indonesia. Selanjutnya Mas tuh pengen masuk ke titik apa lagi sih? Kalau musik ya, ini aja udah hal yang belum aku nalar kan, maksudnya
masih ada kesempatan. Karena yang juara 1, juara 2 juga usianya mungkin Jauh di ya? bawahmu semua, kan? Di bawahmu semua gitu loh. Aku yang kepilih kayaknya dikasih bener-bener gift gitu, dikasih kesempatan lah. Kesempatan bahwa karyamu semoga bisa didengar lebih luas gitu doang kan. Kalau titik berikutnya ya pasti tetap selalu di musik itu jadi pencipta yang baik sih. Karena apa ya, kayaknya yang bisa aku lakukan itu. Aku dulu punya kakak main musik juga, 2015 meninggal. Dia tuh cuma pesan sama aku, kalau mau main musik ya berkarya gitu loh. Dan lu juga tuh manggung itu bukan karena sering nongkrong, manggung itu karena kamu bikin karya gitu loh. Jadi kalau nggak diajak manggung juga karena kamu nggak suka nongkrong ya nggak apa-apa. Tapi Yang kamu penting bikin ada karya iya. gitu ya. Soalnya musisi juga mau ngomongin ke depannya juga mana karya lu kan kayak gitu kan, bentuk-bentuk ya pelukis segala macem gitu kan. Kalau nggak ada karya nggak bisa pameran kan. Ya musisi ya yang pekerjaannya benar-benar ingin bermusik sebagai pencipta gitu kan. Kalau dalam aku tuh kan songwriter gitu. Ya lu punya karya biar lu bisa main gitu. Berarti total dalam perjalanan sampai ada di titik ini udah berapa banyak lagu yang dirilis, Mas? Yang dirilis ya, Ya. secara pribadi. Kalau di atas 6, terus yang ini 5, 11 sana dulu. Kayaknya aku melewat 2018 sebelum keluar mini album. Itu aja aku udah melewati sekitar 15 kegagalan karya. Yang aku rilis loh, bagi aku gagal. 15 kegagalan, akhirnya aku merilis mini album. Berani merilis mini album 2018. Dari situ ya tetap berarti kalau di total ada sekitar 30-an karya sih. 30-an karya yang diproduseri sendiri ya, yang bener-bener nabung, rekaman. Gitu loh. Nggak terus uangnya ada, rekaman terus gitu, nggak. Nabung dulu kerja 3-4 bulan, rekaman, baru ya kayak gitu. Dan kadang mini album itu aja bisa terbayar biaya produksinya aja setelah 2 tahun. 2020 tuh. Baru bisa balikin biaya produksi 2018. Lama banget ya. Lama waktunya banget ya. ternyata. Tiba-tiba dia diproduseri kan. Produserin bahwa ya dijaga semuanya kan. Maksudnya dijaga bahwa lu cuma produksi doang, lu cuma mikir doang, lu cuma kreatif doang. Lainnya semuanya diurusin sama manajemen. Ini salah satu orang manajemenku nggak jauh dari sini rumahnya. Yang di Bandung, iya, punya studio di sini. Ada punya studio di sini. Studio musik. Studio ya? musik. Ruang rekam apa namanya. Nggak jauh dari sini. Tadi aku kontak kan. Oh, aku boleh tahu nggak, Mas? Tadi kan Mas nyampein bahwa merilis lebih dari 10 lagu yang dirasa itu gagal. Definisi gagal. Audio pasti. Grade, maksudnya kelayakan audionya kan. Satu juga, ya aku masih belajar kan bikin lagu. Masih banyak ambigunya, masih banyak maksudnya apa sih ini lagu gitu, masih membingungkan gitu kan. Ini maunya apa sih lu ngomong? Mau ngomong apa? Mau ngomong cinta, I love you juga kayaknya beribetnya gimana ya. Gagal bagi aku penulisannya semua itu. Bagi aku pribadi ya. Jadi aku juga, enggak lah. Itu dulu pertama kan, nah itu lucunya, dulu aku pakai nama asli tuh. Rilis yang kegagalan itu. Terus kan aku nggak mau tuh pakai nama asli. Pakai nama band lah. Jadi bisa dilihat teman-teman juga di Spotify dan lain-lain ya, DSP lah. Tulisannya tuh Fadeisme, Fadeismi lah dibaca. Nah itu mini albumku pertama. Aku udah mau pakai nama asli nih. Anggaplah pakai nama panggung gitu lah. Fade itu ya ada artinya lah, fantasi, ambient, dramatic, emotion. Sampai perjalanan 2018 ke 2024 ya, 2024 itu saat ketemu Mas Adi ini, akhirnya aku dibalikin ke nama asli. Bahwa ternyata ya kamu tuh harus kembali ke fitrahmu kali. Pakai aja nama asli. Jadi Fade dia tuh udah aku tutup. Padahal itu perjalanan yang bawa aku manggung di mana-mana. Sempat manggung di mana-mana lah sampai ke M Block Space loh, sampai ke Jakarta. Tapi ternyata udah lu gue balikin pakai nama asli aja udah, pakai nama Denny Arifian. Jadi yang mau rilis ini nanti ya Denny Arifian. Pakai nama asli Denny ya, Mas Arifian, ya. judul lagunya Istimewa udah. Kenapa judulnya istimewa? Ada di lirik, dan dulu kan itu lagu itu kan dari album Fade yang lama juga judulnya kan Louis aslinya. Lagu yang menang itu Louis lagunya, lagu untuk istri. Artinya kan, jadi aku emang nulisin itu behind the scene lagunya ya. Ini sekarang judulnya Istimewa kan. Oh, ada gelangnya istimewa. Jadi behind the scene-nya tuh
ya kita kan pemain musik, ya kan kita pencipta lagu gitu. Terus tiba-tiba istrimu yang nggak ngerti-ngerti urusan musik tiba-tiba nanya, mana aku kok nggak dibikinin lagu? Mau jawab apa kan? Kayak kamu bikinin sesuatu buat orang yang paling kamu cintain, pasti kan mikir kan, takut jelek, takut salah, takut dia nggak suka. Tapi kan harus bikin. Betul. Ya bikin lah, maka judul lagunya Louis, lagu untuk istri. Dan di liriknya tuh main ceritanya, ya minta maaf, aku tuh nggak terlalu bagus bikinin lagu. Ya kayak gini nih kira-kira. Nanti boleh didengerin, nggak, tenang aja. Mau dinyanyiin nggak dikit? Kalau depannya tuh, Gunda, saat kau pertanyakan rasa, mengapa tak selalu ungkapkan cinta? Nah, kayak gitu tuh. Aku tuh mau ngomong cinta sama kamu aja, kayaknya dari lagu ya gitu. Takut kayaknya kalau nanti takut kamu bilang norak, takut kamu bilang jelek gitu. Jadi lagu tuh bercerita tentang itu, bahwa tapi ternyata bahwa yang aku tahu kamu tuh istimewa. Intinya kamu tuh istimewa deh. Jadi itulah kenapa judulnya. Akhirnya dirubah dari Louis biar menjadi lagunya lebih universal. Universal bisa dinyanyikan dengan orang kan, karena itu ada lirik yang kau istriku hingga nanti. Nah itu diganti menjadi kau milikku hingga nanti. Nah jadilah judulnya Istimewa. Dan itu bakal tayang di bulan Desember. Tanggalnya udah tahu Mas? Belum tahu. Tapi di bulan Desember. Pasti di bulan Desember. Nanti di info deh. Wow. Biar jadi rahasia dulu dong. Sangat menarik. Dari seseorang yang mungkin hampir menyerah. Jalan. Aduh, bukan nyerah ya. Kayaknya soalnya semua teman udah berhenti kan? Cuma Masnya doang yang masih tetap. Berhentinya bukan tentang ada yang berhenti total main musik, ada yang berhenti untuk memperjuangkan karyanya. Yang paling banyak pasti berhenti memperjuangkan karyanya. Udah lah yang penting mau main di kafe. Aku nggak pernah menyalahkan pilihan orang-orang itu ya, aku juga support gitu. Cuman aku takut pribadi. Aku kalau lihat anak-anak band main di kafe segala macam gitu ya. Kalau ngelihat dia masih muda-muda oke lah, semangat gitu ya. Tapi kalau ngelihat usianya udah di atas gue segala macam, aku takut. Aku takut berakhir seperti itu. Maksudnya takut gimana Mas? Ya berakhir menjadi pemain kafe. Penyanyi di kafe aja gitu misalnya ya? Gitu. Sampai usiaku sekarang, sampai usiaku besok-besok gitu. Kalau padahal aku pernah memperjuangkan karya aku benar-benar. Tapi kalau aku harus berakhir gitu ya memang pilihan. Aku nggak pernah menyalahkan pilihan orang-orang itu. Tapi karena aku ngerasa kayaknya masih aku perjuangin deh karyanya. Maksudnya sampai akhirnya di titik ini gitu. Toh nantinya juga aku juga memilih untuk sebagai penyanyi saja juga ya nggak ada masalah. Cuma aku masih ingin memperjuangkan ini sampai di titik mana sih? Atau sampai akhirnya di titik bahwa ada challenge dari Mas Adi, akhirnya aku menemukanmu itu. Aku baru benar-benar, ada titiknya ternyata. Ya sedih lah kalau lihat teman-teman yang usianya di atasku terutama masih harus main malam-malam ngibur orang dengan lagu orang. Bukan lagu dia sendiri gitu ya. Kalau aku memang tahu dia pemain musik yang benar-benar dari dulu juga untuk entertain menghibur orang gitu ya nggak masalah. Tapi aku kadang sedihnya juga dia dulu kayaknya memperjuangkan karyanya kayak mana deh. Karena aku belajar di sekitar orang-orang itu kan, di orang-orang yang memperjuangkan karya, nggak hanya karya musik ya. Entah karya-karya yang lain, entah karya seni tari apa segala macam. Aku lihat orang-orang kayak gitu. Makanya pilihan, aku dulu ketakutan. Waduh, masa aku jadi penyanyi itu aja gitu kan, kayaknya mimpi aku dari kecil pengen tetap punya karya deh gitu, dan akhirnya terwujud di sini. Tapi aku sangat big respect buat teman-teman yang memilih jalan tetap bermusik ya, walaupun apapun bentuknya. Aku tuh salut sama orang-orang itu, hebat loh, tetap bermain musik gitu apapun, saking kecintaannya dengan musik. Tapi aku juga takut berakhir seperti orang-orang itu gitu, karena aku masih ngotot memperjuangkan karyaku. Ya mungkin itu memang hanya bagian dari cerita orang aja yang berbeda dari Mas. Iya, berbeda. Dan ya aku setuju juga sih, maksudnya kita nggak bisa menghakimi apa keputusan yang dia ambil dalam hidupnya. Mungkin memang jalannya waktu itu dia tidak bisa mencapai target yang dia inginkan. Untuk sebagai opsional untuk survive di dunia ini, jadi dia mungkin ambil salah satu opsinya adalah menjadi penyanyi di kafe. Ya gitu. Ya hebat sih, itu kan keputusan yang berat juga sebagai musisi yang memperjuangkan karya. Pasti kan. Ya hebat dia bisa ngambil keputusan itu. Kalau aku malah, ya aku takut aja. Takutnya karena aku kayaknya nggak sehebat dia gitu.
kan pasti aduh kalau aku nyanyi kafe juga nggak bagus, nggak sebagus dia gitu kan. Memang karakterku kayaknya harus nyanyiin lagu sendiri kan kayak Nggak gitu bisa kan. nyanyi Bisa lagu jadi orang iya ya. kan. Karena susah juga loh. Susah, nyanyi lagu lebih orang sulit, gitu lebih ya. sulit, lebih sulit. Artinya kita mencoba untuk masuk menjadi karakter dia. Sulit. Keluar dari karakter kita dan itu pasti sangat susah Iya. banget. Dan dia kan pasti melawan hatinya juga untuk bernyanyi lagu orang dengan ikhlas juga kan susah gitu. Dan nyanyinya nggak dikit lagi. Bisa 20-30 lagu gitu kan dalam semua. Kan orang hebat mereka tuh berarti. Aku ya ampun nggak sanggup aku gitu kan. Pasti kayak gitu kan. Berat sih. Makanya ada beruntungnya sih aku di titik gini juga dikasih kesempatan untuk berkarya. Memperjuangkan karya yang memberikan hal apa yang selama ini aku perjuangin ke orang-orang. Dan buat orang-orang ini nih aku punya yang bisa kamu dengerin buat semangat gitu. Minimal kayak gitu deh. Berarti sampai detik ini bisa dibilang ada satu judul lagu nggak yang punya viewsnya paling banyak, yang paling bisa Mas banggain tuh apa selain yang Louis tadi? Louis ini tuh karena itu dari tahun 2018 ya kan. Dia itu banyak kerilis di platform YouTube punya orang. Lagu Louis itu. Dan itu memang lagu viewer paling tinggi. Di YouTube orang malahan, bukan di YouTube pribadi. Bukan di YouTube band gitu, bukan di YouTube bandku, bukan. Jadi udah banyak tersebar lagu itu. Apakah itu nggak copyright? Nah, yang mau dirilis itu copyright jatuhnya. Tapi akhirnya kan karena mau dirilis ulang, lagu itu kan di take down. Tapi sudah terlanjur terlempar di pasar sebenarnya. Tapi pasar yang ruang lingkupnya nggak sebesar ini nanti gitu loh. Dan aku nggak ada masalah. Aku kan tanya sama, dulu kan bandku tuh berdua kan. Aku tanya sama temenku juga kan. Walaupun aku yang bikin kan dulu sempat berdua kan menjalani. Aku tanya dia, ya udah lanjutkan. Aku tanya publisher yang di Jogja juga, ya udah kita bantu take down biar rilis yang baru. Aku tanya istriku juga sebagai orang yang dibikin lagu, ya udah kan yang itu buat aku dulu. Yang sekarang kan kita buat kisah kita buat ke orang-orang gitu ya. Makanya gitu. Kalau tadi ditanya viewernya, salah satu viewer tertinggi itu ada satu lagu judulnya Kepada Rahasia. Bisa di search di YouTube judulnya Kepada Rahasia. Berapa banyak viewersnya? Paling ribuan. Terus ada beberapa project laguku di luar juga kayak judulnya Manusia gitu ya, paling beberapa ribuan. Ada yang 3 ribuan segala macam tuh pernah ada project lagi sama orang gitu-gitulah. Tapi nggak pernah ada yang atas nama aku sendiri, atas nama aku bener. Ya baru ini. Baru yang akan dirilis Desember ini gitu ya. Kalau anak Mas, anak tahu nggak perjalanan Masnya sampai di titik ini? Dia kan masih 7 tahun nih. Jadi dia paham, bapaknya tuh main musik terus. Nama anakku tuh Senandung Langit Teduh. Senandung Langit Teduh. Kamu pasti bisa kan nulisnya dengan benar. Kan tulisannya cuma gitu aja kan, nggak ada aneh-aneh kan. Senandung Langit Teduh. Diambil dari pekerjaan bapak, pekerjaan ibu. Senandung, Pramugari. Langit Teduh. Itu anakku baru 1. Oh wow, bagus banget namanya. Itu waktu itu aku tuh dia belum lahir aja udah aku kasih nama. Aku yakin ini perempuan dah. Aku yakin ini yang bisa menghentikan aku. Remnya double ya. Kalau istri nggak kuat dia ada dia gitu. Makanya kayak aku pakai anting gitu. Ayah aku pakai anting gitu kan, copot gitu ya. Namanya anak musik kan gitu. Ya dia tahu bahwa bapaknya tuh main musik terus. Dia waktu di Lampung juga dia lihat bapaknya manggung di atas gitu. Dia sering beberapa kafe juga bapaknya ngamen ya dia lihat gitu kan. Sampai sekarang pun kan sering berdua aja di rumah tuh sama dia. Ya dia tahu gitu loh. Dan kadang kan dari kemarin juga bolak-balik Bogor Bandung untuk proses rekaman, proses video klip juga dia tahu. Ya udah gitu loh. Dia seneng aja, asal ayahnya seneng. Apa perasaan Mas sebagai bapak ketika kisah perjuangan Mas diapresiasi oleh istri di rumah dan juga anak Mas? Ini kan posisinya aku juga masih muda. Aku pengen tahu nih, ketika Mas punya cerita yang mungkin dulunya cukup sulit buat Mas, tapi di titik ini Mas sudah mencapai titik dimana yang saya rasa jauh lebih baik dibandingkan dulu. Pasti. Dan Mas juga sangat disupport oleh keluarganya. Apa yang Mas rasain gitu?
terima kasih lah pasti yang pertama. Kayaknya memang kamu tuh istriku gitu loh. Aku nggak bisa juga nikah sama orang lain gitu. Karena banyak hal yang akhirnya bisa aku lakukan karena bersama dia. Gitu. Hal yang aku rasain dia tuh masih support, ya udah terusin gitu kan. Ya udah ikhtiar aja, coba aja udah ke Bandung sana ya udah bolak-balik kayak ke sini aja kan. Udah berangkat sana. Terusin. Berarti ini ada izin istri datang ke sini. Iya, karena dia lagi di rumah kan, dia lagi break kan. Kalau enggak juga dia kan enggak ada kan. Dan kami tuh cocok gitu loh, cocok karena dua hal yang nggak sama. Jadi poinnya tuh kamu nggak perlu menikah atau dekat sama orang yang sama, enggak. Malah yang nggak sama tuh. Kalau sama mah bosen kamu nanti. Betul. Ya tipikalku tuh emang seneng bener sama dia, nggak terlalu sering ketemu. Kadang kan anak musisi itu ya butuh waktu sendiri. Kayak kamu juga butuh waktu sendiri buat mikir. Kan kamu mencatat sesuatu, visimu apa lagi, planning. Kan kamu butuh gitu kan. Orang kreatif lah. Orang kreatif butuh gitu kan. Jadi aku juga nggak suka 1 kali dalam 7 hari. 7 kali 24 jam itu bersama istriku juga nggak suka kayaknya. Agak jenuh sih. Malah tapi ada jarak-jarak yang selalu terisi rindunya itu. Saat ngerti bener bahwa dia support itu ya karena dia tahu lah kayaknya aku masih ngotot. Dia tuh pasti tahu banget aku masih ngotot aku tuh main musik. Orang-orang tuh udah berhenti semua loh. Temen gue udah berhenti semua. Aku tuh masih ngotot. Dan aku juga nggak tahu gitu kenapa aku masih ngotot. Entah karena apa yang pernah dibilang almarhum kakak aku, entah karena bahwa aku dulu mulai semua ini terlalu kecil, entah karena aku sering ditinggalkan orang-orang yang dekat dengan aku, teman-teman dekat ya, aku udah ditinggal kakakku, aku ditinggal pemain biolaku dulu. Masalah sakit semua lah, meninggal gitu, kejadian tuh kayak aku harus nyelesain ini dah. Aku harus bikin ini dah. Aku harus terus kayaknya. Karena bagi aku, kalau aku balik lagi ke panggung, itu seolah-olah aku bertemu lagi dengan orang-orang yang udah nggak ada di sekitarku. Kakak aku, temenku itu. Jadi karena kalau aku nggak balik lagi, kayaknya aku udah ngelupain mereka. Jadi aku masih ngotot. Walaupun aku tahu kapasitasku ya, walaupun aku tuh tahu kelemahanku main musik di mana itu. Tapi aku juga tahu di mana kelebihanku dong. Kan nggak baru kemarin gitu loh, aku tuh bodoh gitu kan. Oh gimana. Makanya terima kasih lah buat istri sama anak, keluarga yang masih ngelihat aku sebagai ini orang nggak berhenti ya itu. Udah usia segini mau ngapain itu. Masih sampai di detik ini ya terima kasih sih. Terlalu haru, banyak hal yang terlalu haru bagi aku dan bukan yang excited bahwa bangga gitu udah enggak nih kayaknya. Ya bangga itu ya bahagia aja. Bukan bangga yang aku produksi sama artis enggak gitu, tapi aku bahagia dengan kesempatan ini. Aku sangat terharu bahwa aku dapat momen ini. Momen rekaman profesional ditanganin oleh teman-teman Addictivity Production. Momen bisa bikin video klip yang lebih proper gitu. Momen-momen itu aja, itu aku sudah bahagia dan haru, nggak terus terlalu bangga itu juga enggak sih. Kalau 10 tahun lalu mungkin ya. Mungkin petantang-petenteng ya. Iya. Masih di usia golden age itu ambisinya masih sebesar itu. Meskipun di 38 tahun bisa di titik ini kan pasti ada ambisi yang begitu besar. Tapi memang cara menyikapi prestasi ini ya udah sebatas bahagia aja gitu. Dan beruntungnya Mas di sini adalah bagaimana mendapatkan istri dan anak yang sangat mendukung. Iya. Itu adalah keluarga salah satu ya, poin. terutama. Betul. Karena kalau kita berusaha sekeras apapun, kalau kita tidak didukung oleh orang sekitar kita, rasanya juga cukup memberatkan kita. Pasti. Cukup buat kita mungkin merasa stres, tertekan, punya beban. Saya jujur di sini juga karena usia masih muda, saya juga masih sambil belajar lah sebenarnya. Iya. Aku juga belajar dari kamu, Van. Belajar. Belajarnya apa nih? Pasti belajar dong.
Nah itu kadang beberapa orang tuh berusaha untuk bertahan di prime-nya sampai lupa bahwa ada prime orang lain yang harus kita pelajari. Aku kenapa bisa diproduksi sama Mas Adi tuh, Mas Adi tuh juga belajar sama orang-orang yang lebih muda, dia produksi musik lagi yang lebih fresh gitu. Jadi aku tuh pun belajar dengan kamu, bagaimana kamu menanggapi orang yang bercerita, itu kan penting tuh. Bagaimana kamu menservis orang-orang yang ingin cerita sama kamu. Aku ya belajar lah kan kayak gitu. Jadi nggak mungkin terus aku ngajarin kamu sini, enggak. Aku sini itu juga untuk belajar dengan kamu. Adanya komunikasi dua arah itu kan berarti aku dapat ilmu juga dong dari kamu. Apalagi perjalananmu yang bukan cuman ke sekitar sini. Kamu banyak hal yang kamu lihat aku nggak lihat. Betul. Iyalah. Kenapa jadi gini, Van? Mimpi apa ini tentang studio? Kalau studio sih sebenarnya sesimpel hanya pengen menyediakan ruang dan tempat aja sih buat orang cerita. Iya, pasti dilatar belakangi dengan suatu hal. Kenapa kamu ingin mendengarkan orang? Karena kamu dulu nggak pernah didengar, kan bisa jadi kan? Bisa jadi, tapi saya mungkin tipikal orang yang nggak terlalu mau membahas masa lalu sih. Maksudnya ya udah apapun yang terjadi ya itu dulu gitu. Sekarang cuma memang kebetulan ada kesempatannya, ya kenapa enggak kalau kita coba jadiin wadah gitu ya. Kebetulan aku melihat di luar sana juga sebenarnya kayaknya banyak loh orang yang pengen punya wadah itu buat berbicara, buat menyampaikan pesan yang mungkin selama ini terpendam, nggak tahu mau ngomongnya ke siapa. Mungkin dengan adanya wadah ini ya bisa cerita aja, kita bisa jadiin cerita ini supaya orang bisa belajar dari apa yang kita rasain. Contoh kayak Mas juga 38 tahun, mungkin kalau sebagian orang di luar sana yang mengalami di fase Mas mungkin juga bakal menyerah di tengah jalan gitu, nggak bakal lanjut sampai ke 38 tahun ini. Dan untuk capai di titik itu kan aku di usia 23, untuk ke 38 tahun aja itu masih 15 tahun ke depan. Dan aku juga belum tahu nih mau jadi apa ke depannya. Jadi saat ini yang bisa kita lakuin apa? Hadapi. Nah, kita tuh di zaman sekarang nggak bisa planning terlalu jauh untuk masa depan. Kita harusnya fokus untuk ke hari ini, besok. Ya udah, kalau besok kita udah nggak tahu ngapain, kita mikirin lagi gitu. Dibandingkan kita hidup hari ini berpikirnya untuk jangka yang begitu panjang. Dan sejujurnya buat aku pribadi juga, terutama orang tua di zaman dulu yang suka mikir, contohnya kayak mereka kerja keras tapi mereka nabung hemat-hematan supaya buat anak cucunya. Sedangkan menurut aku pribadi itu seharusnya tidak dilakukan. Kenapa? Betul, karena kan hidup cuma sekali nih. Kenapa nggak dinikmatin aja? Kalau misalkan anak cucumu nanti keluar pun mereka bisa berusaha sendiri, bisa ngecari jalan mereka sendiri, mencari passion mereka sendiri. Kita terlahir pasti dengan passion kita masing-masing kan. Kita nggak tahu di mana, ya tinggal dicari aja, dijalanin, dihadapi, konsisten ya semoga aja ada hasilnya di endingnya gitu sih. Ya tapi aku senang kamu nangkepnya bahwa ternyata iya ya. Kalau aku baru sadar nih, nggak harus plan panjang ya sekarang tuh ya. Tapi hadapin hari-hari itu dengan baiknya itu ya. Nah tapi jujur gini Mas, kalau bicara soal begini, aku agak sedikit tricky. Karena aku tuh tipikal orang yang lumayan takut dengan pemikiran orang tentang aku. Iya, jadi itu kalau misalkan di usia aku yang masih sangat muda, kita berbicara seperti itu, bisa aja kan orang ngecap kita, loh kok kamu sok bijak atau sok apa, sedangkan usiamu aja tuh masih muda sebenarnya. Tapi aku tangkapnya dengan sangat baik, bahwa ternyata emang paling benar mempersiapkan setiap hari itu lebih baik. Konsisten, terutama karena kamu tadi banyak bilang banyak anak-anak sekarang juga kurang konsisten untuk hal-hal itu. Karena aku pun mengalami hal tidak konsisten dalam hidupku. Yang kerja, nggak bisa ngeband, cabut kerjanya kan nggak konsisten. Aku juga banyak hal yang nggak aku lewatin, nggak konsisten. Aku mau orang-orang itu tahu bahwa yang baik emang ternyata bener itu konsisten. Lu harus gitu loh. Iya kalau kamu yang ngucap mungkin kan nggak semua orang berpikirannya terbuka ya. Tapi aku sangat terima bahwa kamu benar memanfaatkan tiap harinya tuh dengan hal-hal yang ayo gitu kan, harinya tuh dijadikan yang baik, bagaimana bermanfaatnya, bagaimana terus dapat ilmunya apa. Kalau nanti kamu sudah di kepala 3 kayaknya gini dah, aku tuh dibilangin kalau mau nongkrong tuh cuma 2 pilihan. Apa itu? Misalnya kita nyantai nih, mau nongkrong, diajak nongkrong keluar tuh nanti ada 2 pilihan.
kalau nggak dia ada rezekinya, keluar itu ya. Kalau nggak dia ada ilmunya. Ilmunya itu ya bisa aja relasi segala macam ya. Oh ini ada urusan mau duit nih. Misalnya udah gitu kan. Oh ya kita keluar. Gitu. Ya udah kalau nggak, oh ini nggak ada duitnya. Tapi ini relasi penting nih. Atau ada ilmu yang akan didapat nih kalau kita keluar. Ya kita keluar. Kalau nggak ada dua alasan itu, nggak usah keluar. Udah di rumah aja baca buku, nggak usah keluar. Ya sih benar. Udah keluar capek. Kalau kita nongkrong mau bayar. Takutnya ngomongin orang, jadinya di Gibahin luar. orang Iya, gitu ya. takutnya bicara hal yang kemana-mana. Makanya dua hal itu ada nggak salah satu di antaranya baru kita ya udah nih keluar dari rumah. Karena gitu kan ini nih. Oh ini sangat baik nih, ada urusan relasinya nih, ada urusan ilmu yang aku dapat dari kamu setelah berbicara. Aku berangkat dong. Bukan masalah uang apa segala macam kan. Kayak Bandung juga rekaman ini. Nggak tahu juga nanti rekaman itu akan sukses apa enggak. Tapi ini ada urusan ilmunya nih, lu diproduksi secara profesional, berangkat. Nah, kalau yang lain kan, oh ini aku harus nganterin produk yang akan dibeli sama orang ini, ya kan berangkat. Betul. Kalau nggak ada salah satu di antara dua alasan itu, di rumah aja. Nanti ya, kalau sekarang sih bebas lah kamu. Nanti udah pala 3 tuh, mau keluar gitu. Ada nggak di antara dua ini? Udah beda ya mindsetnya ya. Kalau masih anak muda ya masih tergesa-gesa, tergebu-gebu. Nongkrong sana, nongkrong sini, semalam pindah 3 tempat nongkrongan. Ya nggak apa-apa, bebas aja. Cuma nanti lama-lama juga mengerucut kedua hal itu. Kamu udah mulai? Kalau aku saat ini sebenarnya nggak terlalu begitu suka nongkrong juga. Mungkin salah satu halnya juga karena aku nggak punya lingkungan temen yang segede itu. Jadi satu sisi aku sebenarnya bersyukur karena nggak punya lingkungan teman segede itu, jarang diajak nongkrong. Tapi kekurangannya mungkin akan kesulitan cari circle baru atau misalkan peluang baru itu. Tapi baiknya kamu sedang menciptakan circle yang baru di sini. Betul sekali. Itulah tujuanku menciptakan podcast ini. Jadi bukan untuk sekedar gibahin orang atau cerita omong kosong, tapi emang tujuannya di sini pengen dengerin nih POV-nya orang-orang. POV dari orang lain. Gimana sih kehidupan 38 tahun akhirnya diproduserin lagu dan ternyata ya sebahagia ini gitu. Iya. Apalagi ketemu keluarga yang emang sangat mensupport masnya juga. Ya 38 tahun cuma angka doang. Iya. Bahagia aku. Dan itu bukan sebuah masalah besar lah intinya ya. Ini masnya emang kelihatan banget udah di usia yang sangat matang sekali. Pengalamannya juga udah banyak banget. Lumayan. Makanya bisa ngobrolnya gini. Coba kalau ngobrolnya seusia kita ngobrolnya seberat ini, mungkin ya orang cuma bilang omong kosong doang gitu, nggak ada apa-apanya. Iya. Thank you. Pokoknya teman-teman yang denger ini ya, semangat. Anak musik terutama, apalagi buat bapak-bapak ngeband, udah terusin. Kalau memang itu jalanmu, setidaknya kamu akan terlihat lebih waras saat main musik gitu kan. Jadi ya lanjutkan apa yang pernah. Karena Panji pernah bilang, kalau ada mimpi atau apa yang kamu benar-benar ciptakan tapi kamu berusaha hilangkan, nanti dia akan bangun di waktumu tua bersama dengan penyesalan. Keren banget. Aku nggak mau, aku takut banget itu, aku takut. Wah ternyata aku belum pernah rekaman profesional, nanti aku usia tua bangun. Nyesel aku kan. Mau dia booming apa enggak, mau dia viral enggak itu bukan. Udah rekam dulu aja. Bangun malu bener aku. Terus marah sama diriku sendiri, terus aku jadi galak sama orang, jadi sensitif, diajak ngobrol nggak asik lagi. Karena punya penyesalan yang nggak pernah selesai, kan punya mimpi yang nggak pernah digapai. Nanti bangun nih bareng aku udah tua nanti. Di atas 60 gitu, kok aku nggak pernah rekaman ya. Jadi nggak bisa diajak ngomong sama anak-anak musik yang masih baru mulai, nanti sensitif. Dia ngomongin karya nanti marah-marah. Aku takut. Makanya seusia ini pun harus kulakukan. Sampai usia berapapun ya tetap akan kulakukan gitu. Nah itu ada mindset yang sangat baik untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari ya. Oke, saya rasa cukup ya videonya. Thank you Fandi. Terima kasih banyak.